Bab 1676, Pembangkit Tenaga Panggung Sein Halus Menengah lainnya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun dia yang terkuat kedua, dia hanya sedikit lebih lemah dari Flowery Monk. Biksu anggur daging juga bukan orang yang sederhana. Banyak orang setuju dengan pernyataan ini. Biksu bunga, biksu anggur daging, kuil Brahma ini cukup menarik. Saya pikir biksu anggur daging pasti mendapatkan nama ini karena dia tidak menghindari anggur dan daging, pikir Duan Lingtian dalam hati. Duan Lingtian menebak dengan benar. Di kuil Brahma, biksu bunga tidak mematuhi aturan dan tidak berpantang, sedangkan biksu anggur daging tidak pantang mengambil bagian dalam konsumsi anggur dan daging. Itu sudah menjadi rahasia umum. Biksu daging anggur memilih untuk memasuki arena dengan pembudidaya sekte Sein tahap awal yang dimurnikan. Ketika keduanya mengkonsolidasikan wilayah mereka, biksu daging anggur hanya menggunakan 3 gerakan untuk mengalahkan lawannya. Panggung Sein halus menengah. Saat teknik terakhir yang dikeluarkan biksu daging anggur meletus, Renzong dan Liu Hongguang yang melayang tinggi di langit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa selain biksu bunga yang terkenal di kuil Brahma, akan ada kultivator jenius lainnya. Berdasarkan asal sejati dari teknik terakhir biksu daging anggur, orang dapat mengatakan bahwa basis kultivasinya berada di tahap Sein halus menengah. Meskipun mereka dapat melihat basis budidaya biksu anggur daging masih tidak stabil, dan jelas dia baru saja menembus ke tahap Sein halus menengah belum lama ini, mereka masih terkejut. Hanya kuil Brahma belaka, kekuatan kelas 5, sebenarnya memiliki murid yang luar biasa seperti biksu bunga dan biksu daging anggur. Dalam hal memelihara generasi murid yang lebih muda, kuil Brahma sama sekali tidak kalah dengan 2 kekuatan tingkat 4 yang besar. Ini menekan mereka sejak lahirnya pembangkit tenaga dalam sebuah kekuatan juga berarti kebangkitan kekuatan. Demikian pula, kekuatan mereka bukanlah kekuatan kelas 4 sebelumnya. Mereka berhasil menjadi kekuatan kelas 4 sebagai hasil dari upaya mereka saat mereka naik selangkah demi selangkah. Secara alami, ada beberapa yang jatuh saat mereka mencoba memanjat. Ada banyak kekuatan kelas 4 dan bahkan kuasi kelas 3 bertahun-tahun yang lalu, tetapi mereka telah jatuh dan menjadi kekuatan kelas 5 dan bahkan kelas 6 sekarang. Ini karena kurangnya bakat pada generasi muda. Ini karena bias sektarian yang melekat pada beberapa generasi yang lebih tua. Mereka tidak mau memberikan semua pengetahuan dan sumber daya kultivasi mereka kepada generasi muda. Ini juga salah satu alasan mengapa ada begitu banyak pembudidaya tanpa sekte yang berbakat. Mungkin, kuil Brahma masih kalah dengan Sky Hurdle Mansion dan Raging Wave Mansion. Namun, apakah ini akan tetap terjadi setelah 100 tahun? Pada saat itu, biksu bunga dan biksu daging anggur akan berada di masa jayanya, mereka mungkin dapat memimpin dan membantu kuil Brahma maju menjadi kekuatan kelas 4. Faktanya, Renzong dan Liu Hongguang bukan satu-satunya yang merasakan tekanan. Su Chen, Grand Elder dari Rising Sky Mansion, bahkan berada di bawah tekanan. Mata Su Chen dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat biksu daging anggur. Meskipun tidak jelas, orang masih bisa melihatnya. Setelah dia menyaksikan kekuatan biksu daging anggur, niat membunuh mulai muncul di hatinya. Dia tidak terlalu peduli tentang Sky Hurdle Mansion dan Raging Wave Mansion karena mereka semua adalah kekuatan kelas 4 yang berdiri bahu-membahu. Namun, kuil Brahma berbeda, itu adalah kekuatan kelas 5 di distrik Rising Sky Mansion. Jika mereka berhasil bangkit, ini berarti Rising Sky Mansion mereka akan berada dalam situasi genting. Seperti kata pepatah, ketika Yunani bertemu Yunani, maka datanglah tarik tambang. Sepertinya ketika saya kembali, saya harus menyarankan kepada tuan rumah tuan untuk mengirim seseorang untuk membunuh biksu bunga dan biksu daging anggur dari kuil Brahma, pikir Su Chen dalam hati. Ini bukan pertama kalinya dalam sejarah Rising Sky Mansion di mana mereka melakukan hal seperti ini. Banyak penggarap bela diri dan dao berbakat yang naik ke puncak di distrik Rising Sky Mansion meninggal sebelum waktunya hanya karena mereka bukan dari Rising Sky Mansion. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu penyebab kematian mereka. Meskipun banyak yang menduga itu dilakukan oleh Rising Sky Mansion, tidak ada yang punya bukti untuk membuktikannya. Selain itu, Rising Sky Mansion adalah kekuatan kelas 4. Mereka hanya bisa menutup kasus begitu saja. Namun, Su Chen tidak menyadari bahwa kepala biara kuil Brahma sedang menatapnya ketika niat membunuh melintas di matanya.
Sepertinya keputusanku sebelumnya benar. Setelah pertempuran peringkat langit terbit selesai, saya akan mengirim biksu bunga dan biksu daging anggur dari kuil Brahma dan distrik Rising Sky Mansion untuk berkultivasi. Begitu mereka tumbuh kuat di masa depan, mereka dapat kembali dan memimpin kuil Brahma menuju kejayaan dan ke puncak. Kepala biara kuil Brahma telah lama mengambil keputusan tentang hal ini. Ini untuk melindungi biksu bunga dan biksu daging anggur dan masa depan kuil Brahma. Ada kasus di mana murid-murid kuil Brahma berbakat lainnya yang telah meninggal sebelum mereka mencapai potensi penuh mereka. Sebelumnya, kepala biara kuil Brahma memiliki kakak laki-laki senior yang bakat bawaannya lebih tinggi darinya. Faktanya, dia sama sekali tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik terkuat dari generasi muda di Rising Sky Mansion di era itu. Pembangkit tenaga listrik terkuat dari generasi muda di Rising Sky Mansion selama era itu saat ini adalah Mansion Master of Rising Sky Mansion. Dia juga seseorang yang secara luas diakui sebagai orang terkuat di distrik Rising Sky Mansion. Kepala biara percaya jika kakak laki-laki seniornya tidak mati sebelum waktunya, kekuatannya saat ini tidak akan kalah dengan Mansion Master of the Rising Sky Mansion. Terlebih lagi, jika kakak laki-lakinya masih hidup, dia percaya bahwa kuil Brahma tidak akan menjadi kekuatan kelas 5 saja hari ini. Karena dia sudah mengalami itu, dia telah belajar pelajarannya. Bagaimana dia bisa membiarkan dua muridnya yang paling terkemuka di kuil Brahma mengalami nasib yang sama seperti pendahulu mereka. Dia sudah lama memikirkan cara untuk menghindari bencana ini dan merusak rencana Rising Sky Mansion. Panggung Sein halus menengah. Pada saat ini, para penonton akhirnya mengetahui tentang basis budidaya biksu daging anggur dari banyak pembudidaya tanpa sekte yang kuat yang datang untuk menonton pertunjukan. Mereka semua terkejut. Biksu anggur daging telah menembus ke tahap Sein halus menengah. Karena biksu anggur daging telah menembus ke tahap Sein halus menengah, jangan bilang biksu bunga telah menembus ke tahap penguasaan Sein halus. Banyak orang tercengang. Pusat perhatian langsung tertuju pada biksu bunga dan kuil Brahma. Suara mendesing. Pada saat ini, suara angin bersiul yang menusuk telinga bergema di udara, menyebabkan semua orang mengalihkan perhatian mereka dari biksu bunga. Orang yang menyebabkan kebisingan itu tidak lain adalah Yu Suzi dari kuil yang murni. Dia akhirnya naik ke atas panggung. Mata semua orang, termasuk Duan Lingtian, segera menyala. Mereka semua menantikan penampilan Yu Suzi. Salah satu dari 3 jenius kuil yang murni, ini memang sesuatu yang layak dinanti-nantikan. Jing Suzi dari 3 jenius dari kuil yang murni tidak diragukan lagi sangat kuat. Kekuatan Yin Suzi baru saja terbukti. Di antara semua yang ada di tahap Sein Refined awal, dia memang pembangkit tenaga listrik kelas atas. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah iblis dan penggarap Dao, itu mungkin memberinya keuntungan ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga tingkat menengah halus Sein biasa. Seseorang berkata dengan ekspresi antisipasi, aku ingin tahu seperti apa kekuatan Yu Suzi karena dia juga satu dari 3 jenius di kuil yang murni. Yu Suzi yang menjadi pusat perhatian memilih seorang pembudidaya sekte Sein stage awal halus sebagai lawannya dengan cara yang tidak rendah hati atau arogan. Di bawah pengawasan yang lain, dia berhasil mengalahkan lawannya hanya dalam satu gerakan. Ledakan, kekuatan yang dia tunjukkan juga mengejutkan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Pembangkit tenaga listrik Sein Stage halus menengah lainnya. Sebagai moderator, Ren Zong dan Liu Hongguang menyipitkan mata mereka bersamaan sebelum mereka bertukar pandang. Keduanya bisa melihat tanda-tanda kebingungan di mata masing-masing. Fakta bahwa kuil Brahma memiliki 2 pembudidaya bela diri berbakat di tahap Sein halus menengah yang berusia di bawah 50 tahun telah memberi mereka cukup kejutan. Namun, sekarang mereka menemukan kuil yang murni juga memiliki 2 penggarap bela diri di tahap Sein halus menengah ke atas. Selain itu, kuil yang murni juga memiliki Yin Suzi. Meskipun Yin Suzi hanya berada di tahap awal orang suci yang dimurnikan, kemampuan bertarungnya yang dia tunjukkan sebelumnya membuktikan bahwa dia tidak terkalahkan di antara para pembangkit tenaga di tahap orang suci yang dimurnikan awal. Sepertinya Ren Zong dan Liu Hongguang dihantam oleh kesadaran, mereka dengan cepat menoleh untuk melihat Su Chen yang duduk di dekatnya. Mereka tahu Su Chen bahkan lebih terkejut dan bahkan lebih tidak mau melihat ini dibandingkan dengan mereka. Apakah itu kuil Brahma atau kuil yang murni, mereka berdua adalah kekuatan di distrik Rising Sky Mansion. Tanah di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial hanya seluas ini. Jika kuil Brahma atau kuil yang murni ingin menjadi kekuatan kelas 4 dan menempati distrik besar,
cara terbaik adalah menggunakan kekuatan kelas 4 terdekat, Rising Sky Mansion, sebagai batu loncatan untuk naik ke puncak. Adapun pasukan kelas 4 lainnya, mereka bukan pilihan terbaik. Seperti kata pepatah, naga yang perkasa tidak sebanding dengan ular asli. Mati, semuanya harus mati. Jika seseorang berdiri di dekat Su Chen, mereka akan melihat otot-otot di wajahnya berkedut. Dia sangat marah. Bagi Rising Sky Mansion, bukanlah hal yang baik bagi kuil Brahma dan kuil yang murni untuk memiliki murid yang luar biasa seperti itu. Di kejauhan, Shrine Master of Pure yang Shrine juga memperhatikan tatapan tajam Su Chen ke arah Yu Suzi. Dia mendengus dingin. Rising Sky Mansion, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan masa depan kuil yang murniku. Jelaslah bahwa Master Kuil dari kuil yang murni juga telah memikirkan cara untuk melindungi murid-muridnya sendiri. Kuil Brahma, kuil yang murni, sungguh mengejutkan. Sebagai kekuatan kelas 5, Greenwave Han Mansion jauh kurang dalam hal kualitas para murid, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Sejauh yang dia tahu, murid paling menonjol di Greenwave Han Mansion adalah Han Suenai. Tampaknya tidak ada pembangkit tenaga listrik panggung suci halus di bawah usia 50 tahun di rumah Han Greenwave sama sekali. Secara alami, dia percaya dengan bakat bawaan Suenai, dia pasti akan mampu melampaui Yu Suzi dan Biksu Daging Anggur sebelum usia 50 tahun. Bahkan mungkin baginya untuk melampaui Jing Suzi dan Biksu Bunga juga. Seiring berjalannya waktu, pembangkit tenaga listrik Refined Saint Stage memasuki arena satu demi satu. Selama waktu ini, beberapa pembangkit tenaga listrik Refined Saint Stage telah jatuh juga. Semua pembangkit tenaga listrik Refined Saint Stage yang telah jatuh adalah pembudidaya tanpa sekte. Ini terjadi karena banyak dari mereka tahu para pembudidaya tanpa sekte tidak memiliki dukungan, oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang pembalasan. Pembangkit tenaga Refined Saint Stage yang naik ke atas panggung kemudian memiliki kekuatan yang hampir setara satu sama lain sehingga mereka menghabiskan waktu lama untuk bertarung. Karena alasan ini, banyak orang masih tidak mendapatkan kesempatan untuk memasuki ring meskipun malam telah tiba. Biksu Bunga, Jing Suzi, Zonggu, Su Ken, dan Duan Lingtian belum masuk ke dalam ring. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan Duan Lingtian sama sekali. Hampir semua orang mengira dia hanya seorang kultivator tanpa sekte di sini untuk menonton pertunjukan dan tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Namun, ketika hari itu berakhir, masih ada dua murid Rising Sky Mansion di antara 10 Master Cincin. Keduanya adalah penggarap bela diri tahap Saint halus awal. Meskipun demikian, kesampingkan Yu Suzi dan Biksu Daging Anggur, keduanya bahkan lebih lemah dari Yin Suzi. Bab 1677, Kekuatan Su Ken. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Itu diam sepanjang malam. Hari kedua, ketika hari berubah cerah, semua orang di lembah Nimble membuka mata mereka. Mereka tahu dari Rising Sky Ranking Battle tahun ini akhirnya tiba. Hari ini, 10 peringkat teratas dari Rising Sky Ranking akan diselesaikan. Hari ini, 10 besar dari Rising Sky Ranking akan diputuskan. Jika Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, masih tidak muncul, dia akan didiskualifikasi dari peringkat di Rising Sky Ranking. Sampai sekarang, orang-orang masih membicarakan Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Mungkin, Su Jing mungkin bukan pembangkit tenaga listrik yang paling menonjol di antara generasi parubaya di Rising Sky Mansion, tapi dia tentu saja orang dengan posisi tertinggi di antara generasi parubaya karena posisi ayahnya sebagai Mansion Master of Rising. Rumah Langit, dia juga orang terkuat di distrik Rising Sky Mansion. Dia pasti akan datang kecuali dia tidak ingin menjadi Master Mansion berikutnya dari Rising Sky Mansion, kata seseorang. Kita lihat saja apakah dia datang hari ini. Semua orang menantikan untuk melihat apakah dia akan muncul. Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, kamu harus muncul. Kalau tidak, perjalananku ke sini akan sia-sia, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil memeluk Jasper Celestial Sword. Suaranya begitu lembut sehingga tidak ada yang mendengar kata-katanya sama sekali. Saat Renzong, wakil Master Mansion dari Sky Hurdle Mansion, dan Liu Hongguang, elder kedua dari Raging Wave Mansion, bergerak, set catur nimble yang megah dan tak terbatas muncul lagi. Sama seperti kemarin dan hari sebelumnya,
mereka muncul di formasi ilusi misterius saat 10 bidak catur besar melayang di udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara angin bersiul bergema di udara saat orang-orang mendarat di bidak catur dan berdiri di tepi bidak catur, menciptakan ruang kosong di tengahnya. Sementara itu, 10 ringmaster yang bertahan hingga akhir kemarin berdiri di tengah bidak catur, menunggu penantang lain untuk tampil. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang paling kritis. Itu akan menentukan apakah mereka akan dapat peringkat di Rising Sky Ranking atau tidak. Hanya mereka yang berhasil bertahan hingga akhir hari ini yang memenuhi syarat untuk diperingkatkan di Rising Sky Ranking. Di antara 10 orang, 3 dari mereka tetap tenang. Ketiganya adalah Biksu Anggur Daging, Yu Suzi, dan Yin Suzi. Di antara mereka bertiga, 2 yang pertama berada di tahap Sein Refined menengah dan kemungkinan akan diperingkatkan di Rising Sky Ranking. Yin Suzi, di sisi lain, hanyalah pembangkit tenaga awal Sein Stage yang dimurnikan. Namun, dengan kekuatannya, ada kemungkinan besar dia juga bisa masuk ke Sky Rising Ranking. Adapun 7 orang lainnya, orang-orang dengan ekspresi paling buruk tidak lain adalah 2 penggarap bela diri tahap suci awal dari Rising Sky Mansion. Saat ini, di antara 10 Master Cincin, mereka adalah yang terlemah. Jika seseorang akan mengeluarkan tantangan, mereka pasti akan memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, kita akan dapat memilih 10 orang yang akan memasuki Rising Sky Ranking hari ini. Besok adalah hari di mana Rising Sky Ranking Battle yang sebenarnya terjadi. Peringkat spesifik kemudian akan diputuskan berdasarkan kekuatan peserta, kata Ren Zong tepat waktu. Sekarang semua orang tahu aturannya, jangan buang waktu lagi dan mulai. Dia mengumumkan dengan acuh tak acuh. Begitu Ren Zong selesai berbicara, sesosok terbang secepat kilat. Orang ini terbang keluar dari belakang Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion. Dia berpakaian serba hitam, dan dia memiliki ekspresi menyendiri di wajahnya. Orang ini tidak lain adalah Su Ken, cucu Su Chen. Su bisa, saat dia muncul, dia menarik perhatian banyak orang. Di Rising Sky Mansion, jika ada seseorang yang cukup layak untuk disebutkan dalam kalimat yang sama dengan Su Jing, tuan muda dari Rising Sky Mansion, itu adalah Su Ken. Selain itu, sudah lama sejak Su Ken muncul di depan umum sehingga tidak ada yang tahu seberapa kuat dia saat ini. Namun, faktanya tetap bahwa Su Ken lebih muda dari Su Jing, dan kekuatannya hampir setara dengan Su Jing bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, bahkan jika dia lebih lemah dari Su Jing, itu tidak akan banyak. Selain itu, jelas bahwa 2 penggarap bela diri tahap suci awal dari Rising Sky Mansion telah memasuki arena kemarin untuk menguji air untuknya. Dia harus lebih kuat dari 2 lainnya. Ketika Su Ken muncul, tentu saja, dia tidak memilih 2 penggarap bela diri tahap suci awal dari Rising Sky Mansion. Sebagai gantinya, dia memilih seorang pembudidaya tanpa sekte tahap awal yang dimurnikan. Jelas pembudidaya tanpa sekte ini jauh lebih kuat daripada 2 murid lainnya. Namun, hanya butuh 1 pukulan bagi Su Ken untuk membunuhnya. Dengan mengangkat tangannya, dia mengerahkan True Origin-nya dan membunuh lawannya hanya dalam 1 serangan. Itu sederhana dan rapi. Ini adalah Su Ken, panggung Sein halus menengah. Ren Zong dan Liu Hongguang sedikit terkejut saat melihat kekuatan Su Ken. Mereka bisa melihat basis kultivasinya berada di tahap Sein halus menengah. Tidak seperti Su Ken, basis budidaya biksu anggur daging di tahap Sein halus menengah adalah yang paling tidak stabil karena dia baru saja menerobos belum lama ini. Yu Suzi lebih baik tetapi tidak banyak. Namun, basis kultivasi Su Ken di tahap Sein halus menengah telah lama stabil. Ini berarti dia telah menerobos ke tahap Sein halus menengah sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan True Origin dengan begitu mudah. Penatua Su Chen, meskipun saya pernah mendengar tentang bakat bawaan cucu Anda, saya masih tidak percaya betapa luar biasanya dia. Lihatlah bakat bawaannya. Saya percaya bahkan Tuan Muda Mansion Anda tidak dapat dibandingkan dengan dia, kan? Cucumu benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan cukup baik. Ren Zong merenung sambil menatap Su Chen dengan tatapan rumit. Tepat sekali, meskipun saya pernah mendengar tentang cucu Anda, Penatua Su Chen, dalam rumor, dikatakan bahwa dia masih kalah dengan Tuan Muda Mansion Anda. Namun, setelah menyaksikan ini, saya merasa tuan rumah muda jauh lebih rendah dibandingkan dengan cucu Anda dalam hal bakat bawaan.
kata Liu Hongguang. Su Chen merasa seolah-olah dia berada di puncak dunia ketika dia melihat kecemburuan di mata Ren Zong dan Liu Hongguang. Semua orang senang mendengar pujian. Terlebih lagi, yang dipuji oleh Ren Zong dan Liu Hongguang adalah cucunya. Aku tidak percaya Su Ken telah menembus ke tahap Sein halus menengah. Pada saat yang sama, sekelompok tetua dan murid Rising Sky Mansion terkejut dan juga berbisik di antara mereka sendiri. Jelas mereka tidak tahu Su Ken sudah menjadi penggarap bela diri panggung suci tingkat menengah. Beberapa tetua Rising Sky Mansion yang lebih tanggap berkomentar, berdasarkan True Origin yang Su Ken ditampilkan sebelumnya, sepertinya dia telah menembus ke tahap Sein halus menengah beberapa waktu yang lalu. Sekelompok murid dari Rising Sky Mansion langsung bingung. Lalu, apakah ini berarti Su Ken menerobos ke tahap Sein halus menengah lebih awal dari Tuan Muda Mansion? Meskipun murid-murid dari Rising Sky Mansion tidak memiliki konfirmasi bahwa Tuan Muda Mansion mereka telah menembus ke tahap Sein halus menengah, mereka tahu bahwa tidak mungkin Tuan Muda Mansion mereka tidak menerobos karena mereka tahu tentang sejumlah besar sumber daya kultivasi di Rising Sky Mansion mereka. Bahkan jika Tuan Rumah Muda telah membuat terobosan, dia mungkin belum tentu cocok untuk Su Ken. Tepat sekali, bagaimanapun, Su Ken telah menerobos cukup lama. Petik 2, Bab 1678, Kematian Murid Rising Sky Mansion. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Berdasarkan diskusi anggota Rising Sky Mansion, jelas mereka merasa Su Ken lebih kuat dari Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Kekuatan yang ditunjukkan Su Ken sangat mengejutkan semua orang. The Rising Sky Mansion benar-benar layak untuk namanya, bakat dan kekuatan bawaan dari Su Ken ini sebenarnya lebih kuat daripada Su Jing, Tuan Muda dari Istana Langit yang meningkat. Yang terpenting, dia masih sangat muda. Bahkan Biksu Bunga dan Jing Suzi mungkin tidak cocok untuknya dalam hal bakat bawaan, keluh seseorang. Bagaimanapun, The Rising Sky Mansion adalah kekuatan kelas 4. Itu normal bagi mereka untuk memiliki seorang jenius muda yang luar biasa, banyak orang menimpali. Saat Su Ken bergerak, itu mendominasi. Sampai batas tertentu, dapat dianggap bahwa dia telah mengangkat nama Rising Sky Mansion. Orang-orang dari Rising Sky Mansion, termasuk Su Chen the Grand Elder of Rising Sky Mansion, memiliki aura kebanggaan dan kepuasan di sekitar mereka. Su Chen, khususnya, menatap Su Ken dengan mata penuh kebanggaan. Ini adalah cucunya, cucu biologisnya. Wajar jika dia bangga padanya. Su Ken mengambil inisiatif dan membuat langkah pertama hari ini. Ini bisa dianggap sebagai awal yang baik untuk pertempuran peringkat langit yang meningkat hari ini. Setelah membunuh pembudidaya Sekte Sein tahap awal yang dimurnikan dengan cara yang mendominasi hanya dengan satu pukulan, Su Ken berdiri dengan tenang di tengah dan menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental. Dia mengabaikan mata yang tertuju padanya seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Dia adalah satu-satunya orang yang menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental di antara 10 Master Cincin. Seolah-olah dia tidak peduli jika ada yang datang untuk menantangnya atau tidak. Lihat betapa tenangnya dia, betapa langkanya. Ren Zong dan Liu Hongguang saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat pikiran yang sama di mata masing-masing. Mereka telah melihat banyak orang jenius sebelumnya. Namun, para jenius yang mereka lihat kebanyakan arogan dan menganggap semua orang dan segala sesuatu di bawah perhatian mereka. Mereka akan dipenuhi dengan kebanggaan seolah-olah mereka tak terkalahkan. Namun, Su Ken memberi mereka perasaan yang berbeda. Dia tidak angkuh atau terburu-buru saat dia mengabaikan semua pujian dari sekitarnya. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa bakat dan kekuatan bawaannya bahkan lebih kuat daripada Su Jing, Tuan Muda dari Istana Langit yang meningkat, dia tetap tidak tergerak seolah-olah dia adalah boneka kayu tanpa emosi. Su Ken ini, betapa uletnya hatinya terhadap Martial Dao. Kejutan itu jelas tertulis di mata Duan Lingtian. Dia bisa melihat betapa bertekadnya hatinya terhadap Martial Dao. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan naik ke atas. Sangat mungkin Rising Sky Mansion tidak akan bisa menahannya. Meskipun Duan Lingtian tidak mengenal Su Ken sebelumnya, itu tidak mengurangi kekagumannya padanya. Dia bisa melihat kemurnian yang harus dimiliki seorang penggarap bela diri di Su Ken. Dia hanya memiliki Martial Dao di hati dan matanya. Tidak peduli bagaimana angin bertiup, hatinya tetap teguh. Fokusnya hanya pada Martial Dao. Itu adalah kemurnian hanya memiliki Martial Dao di hati dan mata seseorang. Penatua Su Chen,
Kamu memiliki cucu yang baik, kata Ren Zong iri sambil menatap Su Chen. Wakil Mansion Master Ren, kudengar cucumu juga memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik kelas atas di antara generasi muda di Sky Hurdle Mansion. Su Chen tersenyum rendah hati. Yah, bisa dibilang begitu. Namun, dia jauh dari sebanding dengan cucumu. Ren Zong tersenyum kecut. Perhatian pada Su Chen juga mulai berkurang. Cukup membosankan untuk menatap Su Chen yang seperti boneka kayu. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi yang berikutnya memasuki ring. Orang-orang mulai melihat sekeliling mereka. Secara alami, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada 3 orang. Mereka tidak lain adalah Biksu Bunga, Jing Suzi, dan Zonggu. Waktu terus berlalu, dan setengah jam telah berlalu begitu saja. Tetap saja, tidak ada yang bergerak. Hal ini menyebabkan orang menjadi cemas. Kenapa mereka tidak naik? Akhirnya, ketika banyak orang mulai merasa cemas, seseorang akhirnya bergerak. Seorang pria muda yang tampak biasa mengenakan pakaian biasa naik ke udara saat dia membawa pedang di belakangnya. Pedang itu tidak memiliki sarung dan hanya dibungkus dengan kain biasa. Seluruh penampilannya sangat tidak mencolok. Meskipun pemuda berpakaian sederhana itu tampak tidak mencolok, dia menarik perhatian orang banyak begitu dia berjalan keluar. Pemuda berpakaian sederhana ini tidak lain adalah Zonggu. Dia akhirnya memutuskan untuk bergerak. Zonggu, aku ingin tahu siapa yang akan dia pilih sebagai lawannya. Banyak orang menatap Zonggu. Tentu saja, dia tidak akan memilih beberapa pembudidaya tanpa sekte. Bagaimanapun, dia juga seorang kultivator tanpa sekte. Semua pembudidaya tanpa sekte ini cukup bersatu, kata seseorang. Saya pikir dia akan menantang salah satu dari 2 anggota Rising Sky Mansion. Ternyata benar. Ketika Zonggu naik, dia memang memilih salah satu penggarap bela diri panggung Sein yang dimurnikan dari Rising Sky Mansion sebagai lawannya. Wajah penggarap bela diri tahap Sein halus awal menjadi pucat ketika dia dipilih. Siapa itu Zonggu? Dia adalah seseorang yang bisa menekan tuan muda mansion mereka ketika mereka berada di level yang sama. Dia tahu dia akan dikalahkan jika dia berhadapan dengan tuan rumah mudanya, apalagi seseorang seperti Zonggu. Meskipun dia takut akan hal ini, dia tahu dia harus menenangkan diri. Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi dia juga mewakili Rising Sky Mansion. Itu hanya akan membuat malu Rising Sky Mansion jika dia menyerah begitu saja. Selain itu, dia tidak khawatir Zonggu akan membunuhnya karena dia adalah murid dari Rising Sky Mansion. Mungkin, jika Zonggu membunuhnya, Rising Sky Mansion tidak akan bisa membalas karena kehadiran pembangkit tenaga listrik dari Sky Hurdle Mansion dan Raging Wave Mansion. Namun, mereka memiliki 1000 cara untuk mencari masalah dengannya setelah pertempuran peringkat langit yang meningkat berakhir. Ketika dia memikirkan hal ini, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa Zonggu tidak memiliki niat untuk menyelamatkan nyawanya sama sekali. Sebagai seorang pembudidaya sekte, Zonggu merasakan solidaritas dengan pembudidaya sekte lainnya meskipun dia tidak mengenal mereka karena mereka sama. Ketika dia melihat bagaimana para pembudidaya tanpa sekte dibunuh satu demi satu oleh orang-orang dari kekuatan yang kuat, kemarahan mulai melonjak di dalam hatinya. Dia berusaha dengan susah payah untuk menekannya. Namun, ketika dia dihadapkan dengan murid dari Rising Sky Mansion, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Suara mendesing. Tanpa mengkonsolidasikan wilayahnya, dia segera membentuk pedang dengan tangannya sebelum dia menebas murid Rising Sky Mansion. True Origin-nya langsung melonjak dan berubah menjadi sinar pedang raksasa yang menyapu ke arah murid Rising Sky Mansion. Dilihat dari asal sejati dari sinar pedang, orang bisa mengatakan bahwa dia berada di atas tahap Sein halus awal. Dengan kata lain, Zonggu adalah penggarap bela diri panggung suci tingkat menengah. Berhenti. Ketika Su Chen merasakan basis kultivasi Zonggu di panggung suci tingkat menengah, ekspresinya langsung berubah muram. Ketika dia menyadari Zonggu bermaksud membunuh murid dari Rising Sky Mansion, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia secara naluriah ingin menjangkau dan menyelamatkannya. Namun, bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia diblokir oleh Liu Hongguang. Sementara itu, sebelum murid dari Rising Sky Mansion bahkan bisa bereaksi, dia sudah diiris menjadi 2 oleh pedang telapak tangan Zonggu. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan teknik atau wilayahnya. Ini adalah kekalahan mutlak.
Seluruh terdiam segera. Setelah beberapa waktu, suara napas berat bisa terdengar dari sekelompok orang dari Rising Sky Mansion. Banyak dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun pembunuhan diizinkan dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat, tidak satu pun dari mereka yang mengkhawatirkan keselamatan mereka karena mereka memiliki kekuatan tingkat keempat yang paling kuat di distrik Istana Langit yang meningkat yang mendukung mereka. Akankah orang biasa berani secara terbuka menyinggung Rising Sky Mansion? Namun, seseorang baru saja membunuh anggota Rising Sky Mansion mereka. Itu setara dengan memberikan tamparan keras kepada Rising Sky Mansion mereka. Mereka semua sangat marah. Bahkan kemudian, mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setidaknya tidak sekarang. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus menunggu sampai pertempuran peringkat langit yang meningkat berakhir. Luar biasa. Segera setelah itu, para penggarap bela diri yang menyaksikan kembali sadar dan mulai bersorak serempak. Mereka bangga dengan Zhonggu. Sebelumnya, mereka juga merasa kesal ketika melihat para pembudidaya tanpa sekte dibunuh satu demi satu. Sebagai pembudidaya tanpa sekte, mereka tidak berani membunuh siapapun dari sekte yang kuat. Namun, orang-orang dari sekte yang kuat itu memperlakukan hidup mereka seperti rumput liar. Sekarang Zhonggu telah bergerak dan membunuh murid Rising Sky Mansion, itu menghilangkan kesuraman di hati mereka. Sekarang diganti dengan kesenangan. Zhonggu, Zhonggu. Beberapa pembudidaya tanpa sekte sangat bersemangat sehingga mereka mulai meneriakkan nama Zhonggu untuk mengungkapkan kegembiraan di hati mereka. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli jika mereka menyinggung orang-orang dari Rising Sky Mansion. Zhonggu telah membunuh anggota Rising Sky Mansion untuk membalas dendam para pembudidaya tanpa sekte, dan tidak benar jika mereka terus bertindak seperti pengecut. Orang-orang dari sekte lain juga terkejut ketika mereka melihat betapa berani dan beraninya Zhonggu membunuh seseorang dari Rising Sky Mansion. Mereka baru sadar kembali ketika mereka mendengar sorakan dari kelompok pembudidaya tanpa sekte. Zhonggu ini cukup pria. Duan Lingtian memandang Zhonggu dengan kagum. Dia menghormati pria yang berani mencari keadilan bagi para pembudidaya tanpa sekte yang terbunuh sebelum ini. Pada saat ini, wajah Zhonggu tanpa emosi. Jelas dia tidak peduli bahwa dia baru saja membunuh seorang murid dari Rising Sky Mansion. Cara Zhonggu membunuh murid Rising Sky Mansion mirip dengan bagaimana murid Rising Sky Mansion membunuh pembudidaya tanpa sekte. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata. Duan Lingtian awalnya berencana untuk naik setelah Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, telah menunjukkan dirinya. Namun, dia sekarang dipengaruhi oleh Zhonggu, dan dia bisa merasakan darahnya mendidih dengan benar di tubuhnya. Saat ini, saya juga seorang kultivator tanpa sekte. Saat dia memikirkan hal ini, dia langsung terbang keluar. Banyak orang segera mengalihkan perhatian mereka padanya. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia telah berdiri sendirian di tepi. Dia sama eksentriknya dengan Zhonggu, dia pasti seorang pembudidaya tanpa sekte juga. Orang yang eksentrik dan dingin seperti itu pasti seorang kultivator tanpa sekte. Karena Duan Lingtian mengenakan penyamaran, penampilannya sekarang sangat menyendiri. Li Feng, saat Duan Lingtian muncul, dia langsung menarik perhatian Flowery Mong. Bab 1679, Pertempuran Pertama. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Sebenarnya, Biksu Bunga masih tidak bisa melihat melalui Li Feng ini. Pada awalnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Li Feng bukanlah orang yang sederhana. Namun, dia merasa dia terlalu banyak berpikir setelah beberapa saat. Meskipun ada banyak pembudidaya tanpa sekte di distrik Rising Sky Mansion, dan ada banyak pembudidaya tanpa sekte yang bakat bawaannya setara atau bahkan lebih tinggi darinya, seberapa jauh mereka bisa pergi tanpa sumber daya besar yang bisa disediakan oleh sekte yang kuat. Ambil contoh Zhonggu. Dalam hal bakat bawaan, dia dan Jing Su Zi dari kuil yang murni mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali, apalagi Tuan Muda Rumah Naik Langit Mansion, Su Jing. Karena Zhonggu tidak memiliki akses ke sumber daya kultivasi yang hebat, dia tidak hanya tidak bisa dibandingkan dengan dia dan Jing Su Zi, dia bahkan sedikit lebih rendah dari Su Jing. Namun, dengan kekuatan yang ditampilkan Zhonggu sebelumnya, dia tidak lagi yakin apakah Zhonggu lebih rendah dari Su Jing. Dilihat dari kekuatan Zhonggu, sepertinya dia tidak baru saja menerobos ke tahap Sein halus menengah. Dalam hal kekuatan, bahkan kakak laki-laki seniornya, Biksu Daging Anggur,
dan Yu Suzi dari kuil yang murni tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Meski begitu, Zhonggu masih kalah dengan dia dan Jing Suzi. Dia yakin akan hal ini. Adapun pemuda penyendiri, Li Feng, berdasarkan aura kesadaran surgawi, dia harus berusia lebih muda dari 40 tahun. Bahkan jika seorang kultivator tanpa sekte yang belum mencapai usia 40 tahun memiliki beberapa pertemuan kebetulan dan memiliki bakat bawaan yang tinggi, seberapa jauh dia bisa pergi tanpa sumber daya budidaya yang besar dari sekte yang kuat. Ketika Biksu Bunga menyadari Duan Lingtian telah mengalihkan pandangannya ke murid Rising Sky Mansion lainnya yang berada di tahap Saint Refined awal, hatinya tersentak saat dia berpikir, dia memilih murid Rising Sky Mansion lainnya. Jangan bilang dia ingin meniru Zhonggu dan melampiaskan kemarahan para pembudidaya tanpa sekte. Lawannya adalah penggarap bela diri tahap suci awal yang dimurnikan. Meskipun dia baru saja menerobos, kurasa dia bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh seorang pemuda yang bahkan belum mencapai 40 tahun, kan? Dalam pikiran bawah sadarnya, Flowery Mong Flowery tidak berpikir Duan Lingtian lebih kuat dari lawan yang dia pilih. Namun, ketika dia melihat ekspresi tenang di wajah Duan Lingtian yang menyendiri, dia bingung. Apakah pemuda yang bahkan belum mencapai usia 40 tahun ini benar-benar percaya diri atau hanya sekadar pamer? Secara alami, Biksu Bunga tidak tahu bahwa usia sebenarnya Duan Lingtian sudah melebihi 40 tahun. Namun, karena kompleksitas dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, waktu yang dihabiskan Duan Lingtian di dalam hampir statis di luar. Karena alasan ini, saat ini, dia tampak lebih muda dari 40 tahun bahkan ketika seseorang menyelidikinya dengan kesadaran surgawi mereka. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Biksu Bunga. Lagi pula, ada lebih dari satu atau dua orang yang bahkan lebih kuat daripada Biksu Bunga di antara kerumunan. Pemuda ini bahkan belum berusia 40 tahun. Renzong, wakil Master Mansion dari Sky Hurdle Mansion, sadar kembali. Matanya melebar, dan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia juga seorang kultivator tanpa sekte. Liu Hongguang, penatua kedua Raging Wave Mansion, juga tercengang. Dia menemukan pemuda ini bahkan belum berusia 40 tahun setelah dia menyelidikinya dengan kesadaran surgawinya. Meskipun dia belum berusia 40 tahun, dia berani tampil saat ini. Bahkan di Raging Wave Mansion, dia tampaknya tidak memiliki murid junior di tahap Saint Halus yang berusia di bawah 40 tahun. Namun, pemuda ini dengan berani melangkah keluar untuk menantang penggarap bela diri tahap suci awal dari Rising Sky Mansion. Dia menemukan ini sedikit konyol. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, terlepas dari kekuatan kelas 3 kuasi itu, dia belum pernah mendengar sekte manapun yang memiliki penggarap bela diri atau Dao di bawah usia 40 tahun yang berada di tahap Saint Halus. Selain itu, tidak setiap kekuatan kelas 3 kuasi memiliki marsial atau Dao cultivator seperti itu. Ya ampun, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Pada saat yang sama, kelompok orang di tempat kejadian akhirnya menemukan ini. Suasana langsung memanas karena kehadiran Duan Lingtian. Banyak mata tertuju pada Duan Lingtian. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tetapi kebanyakan dari mereka mengandung keraguan. Banyak di antara mereka yang meragukan pemuda yang genap berusia 40 tahun ini, dan mereka bertanya-tanya apakah dia hanya membuat sebuah pertunjukan. Mungkin, dia hanya seorang idiot. Terlepas dari itu, Duan Lingtian yang baru saja melangkah keluar telah merebut pusat perhatian dari Zhonggu. Dia bahkan belum berusia 40 tahun, dan dia ingin menantang murid tahap awal Saint Stage yang dimurnikan dari Rising Sky Mansion. Bukankah dia hanya mencari kematian? Salah satu pendeta Tao tua dari kuil yang murni mendengus. Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Dia adalah seorang penatua dari kuil yang murni, tentu saja, banyak orang setuju dengan kata-katanya. Saya pikir dia hanya ingin meniru Zhonggu dan melampiaskan kemarahan kepada para pembudidaya tanpa sekte. Namun, tidakkah dia tahu bahwa menjadi pusat perhatian dapat merenggut nyawanya? Orang-orang dari berbagai sekte berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua merasa bahwa Duan Lingtian telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kelompok pembudidaya tanpa sekte di tempat kejadian merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Seorang pria muda yang belum genap 40 tahun telah melangkah keluar untuk membalas dendam para pembudidaya sekte yang jatuh sementara mereka hanya berdiri diam di samping dan menonton pertunjukan. Itu membuat mereka merasa malu. Namun,
Mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke atas ring. Segera setelah itu, seorang kultivator tanpa sekte yang baik hati berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Adik, kembalilah. Tidak perlu bagimu untuk mengorbankan hidupmu." Dia tidak mau melihat Duan Lingtian mengorbankan hidupnya untuk ini. "Saudaraku, para pembudidaya sekte yang jatuh itu memahami niat baikmu, kembalilah. Murid The Rising Sky Mansion sama sekali bukan tandinganmu." Segera setelah itu, lebih banyak pembudidaya tanpa sekte mengirimkan suara mereka ke Duan Lingtian. Mereka tahu betul bahwa orang-orang dari Rising Sky Mansion pasti sudah marah karena tindakan Zhonggu sebelumnya. Jika seseorang menantang murid Rising Sky Mansion lainnya sekarang, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mungkin, mereka tidak dapat menemukan Zhonggu untuk membalas dendam. Namun, mereka bisa membunuh pembudidaya tanpa sekte lainnya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Seperti yang mereka duga, murid Rising Sky Mansion yang dipilih Duan Lingtian memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang merupakan campuran dingin dan jijik. Seorang kultivator tanpa sekte yang bahkan belum berusia 40 tahun berani menantangku. Menurutnya, pembudidaya tanpa sekte ini adalah idiot yang gegabah dan berkepala panas. Namun, karena dia telah menampilkan dirinya kepadanya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sebelumnya, Zhonggu telah membantu para pembudidaya tanpa sekte melampiaskan amarah mereka dengan membunuh seseorang dari Rising Sky Mansion. Orang itu bahkan kerabatnya, dia adalah sepupu jauhnya. Mereka bahkan memiliki hubungan dekat karena kekuatan mereka hampir setara satu sama lain. "Nak, apakah kamu yakin ingin menantangku?" Mata murid Rising Sky Mansion dipenuhi provokasi ketika dia melihat Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar transmisi suara dari para pembudidaya tanpa sekte lainnya, kehangatan segera menyelimuti hatinya. Dia merasa telah membuat pilihan yang tepat dengan melangkah keluar untuk membantu para pembudidaya tanpa sekte melampiaskan amarah mereka meskipun dia dipengaruhi oleh Zhonggu terlebih dahulu. Dihadapkan dengan provokasi murid Rising Sky Mansion, Duan Lingtian hanya menatapnya dengan tenang, tetapi tekad di matanya lebih dari cukup untuk menjawab. Di tengah bidak catur besar lainnya, Zhonggu melayang di udara saat dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian juga. Dia telah memperhatikan Duan Lingtian sebelumnya karena dia adalah satu-satunya yang datang ke lembah Nimble sendirian, sama seperti dia. Selain itu, Duan Lingtian adalah seorang kultivator tanpa sekte juga. Kesampingkan yang lainnya, hanya ini saja sudah cukup baginya untuk memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian. Ketika dia melihat Duan Lingtian melangkah ke atas ring, dia bahkan merasakan kekaguman. Jika memungkinkan, dia tidak akan menolak berteman dengan pemuda penyendiri yang juga seorang kultivator tanpa sekte ini. Namun, ketika Zhonggu menyadari Duan Lingtian bahkan belum berusia 40 tahun, dia mengingatkannya melalui transmisi suara, "Jika kamu tidak percaya diri, menyerah saja." Ketika Duan Lingtian mendengar pengingat Zhonggu, dia meliriknya dan sedikit tersenyum padanya sebagai tanggapan. Senyum tipis di wajahnya yang menyendiri mengungkapkan kepercayaan dirinya kepada Zhonggu. Itu membuat Zhonggu merasa seolah-olah dia bisa melihat sedikit melalui pemuda penyendiri itu. Di antara sekelompok orang Rising Sky Mansion, mata Su Chen bersinar dengan cahaya yang menusuk. Dia memberitahu lawan Duan Lingtian, "Su Ping, bunuh dia." Secara alami, dia berbicara kepadanya melalui transmisi suara. Su Ping adalah lawan Duan Lingtian. Dia adalah murid Rising Sky Mansion yang basis kultivasinya berada di Early Refined Saint Stage. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, niat membunuh di matanya meningkat. The True Origin di tubuhnya yang dia mobilisasi memancarkan aura mengerikan. Itu adalah niat membunuh. Setiap pembudidaya tanpa sekte berkeringat dingin atas nama Duan Lingtian. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Su Ping tiba-tiba berteriak saat True Origin di tubuhnya tersapu seperti topan. Pada saat ini, area dalam radius 100 meter darinya dipenuhi dengan angin kencang. Angin terus mengamuk. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya berada di mata badai saat jubahnya berkibar kencang tertiup angin. Di area dalam radius 100 meter, bila angin yang terkonsolidasi dapat terlihat di mana-mana. Bila angin membelah langit dengan suara siulan dan menyebabkan udara bergetar seolah-olah mereka mampu merobek ruang. Meskipun bila angin berputar di sekitar tubuh Su Ping, orang-orang yang berdiri jauh bisa merasakan ketajaman bila angin ini. Wilayah pedang angin. Wilayah seperti itu tidak jarang di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao.
Secara alami, kekuatannya masih besar meskipun itu biasa. Begitu orang biasa memasukinya, dia akan dicabik-cabik menjadi kekacauan berdarah bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh bila angin karena dia berdiri di luar wilayah. Masih ada jarak lebih dari 10 meter antara dia dan wilayah Suping. Namun, jubah Duan Lingtian masih berkibar karena badai yang menerjang ke arahnya. Mati. Pada saat yang sama, Suping menggeram keras. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang Duan Lingtian. Wilayah pedang angin miliknya yang melolong tanpa henti bergerak bersamanya. Bila angin di teritori mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat dia menyerang seolah-olah langit akan terbelah. Langit dan bumi tampak redup jika dibandingkan. Banyak pembudidaya tanpa sekte menutup mata mereka. Mereka tidak tahan menyaksikan adegan di mana Duan Lingtian dicabik-cabik oleh bila angin. Menurut pendapat mereka, pemuda yang tampak menyendiri ini bahkan mungkin tidak dapat memblokir wilayah murid Rising Sky Mansion ini, apalagi bertarung dengannya. Bab 1680, Kekuatan Sun True Origin. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jika dia bahkan tidak bisa memblokir teritori, tidak perlu bertarung lagi. Ini karena dia akan mati di wilayah lawannya bahkan sebelum dia bisa bergerak. Secara alami, ini hanya akan terjadi ketika jarak antara kekuatan terlalu lebar. Para pembudidaya tanpa sekte mungkin tidak akan berpikir seperti itu jika Duan Lingtian tidak begitu muda. Namun, Duan Lingtian masih sangat muda. Seperti kata pepatah, seorang pria yang terlalu muda untuk menumbuhkan janggut tidak bisa diandalkan. Kata-kata ini berlaku untuk situasi saat ini. Melebih-lebihkan diriku sendiri, iya. Senyum tipis muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia mendengar Suping, kata-kata murid dari Rising Sky Mansion. Ekspresi Duan Lingtian tidak berubah sama sekali meskipun Suping menyerangnya dengan wilayahnya di belakangnya. Meskipun ekspresinya tidak berubah, tubuhnya mulai memancarkan aura panas yang membara saat True Origin emas yang mempesona keluar dari tubuhnya. 10.000 wilayah pedang. Pada saat ini, area dalam radius 100 meter dari Duan Lingtian berubah menjadi lautan emas. Sepertinya sinar matahari telah menyelimutinya, itu menyebabkan banyak orang secara naluriah menutup mata mereka. Mereka secara bertahap mencoba membuka mata mereka, tetapi mereka akhirnya harus menyipitkan mata. Ini karena cahaya keemasan di depan mereka terlalu menyilaukan sehingga mata mereka hampir tidak tahan. Wilayah macam apa ini? Banyak orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat wilayah seperti itu. Tinggi di langit, ekspresi Renzong dan Liu Hongguang langsung berubah muram. Ini juga pertama kalinya mereka melihat wilayah seperti itu. Di mata mereka hampir tidak bisa melihat sosok yang diselimuti cahaya keemasan. Ini sangat mengejutkan mereka. Wilayah yang mengerikan. Meskipun teritori belum menunjukkan kekuatannya, auranya sudah cukup untuk membuat hati mereka tersentak. Basis kultivasi apa yang dimiliki pemuda ini? Tidak disangka dia benar-benar dapat mengkonsolidasikan wilayah yang begitu kuat. Renzong berkata dengan kaget saat dia melihat Liu Hongguang. Dia pasti telah mengembangkan beberapa teknik rahasia yang dapat menyembunyikan basis kultivasinya. Bahkan kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Awalnya, saya pikir saya akan dapat menilai basis kultivasinya berdasarkan asal aslinya ketika dia melepaskannya. Ternyata, True Origin-nya sebenarnya aneh ini. Sepertinya dia hanya di panggung suci-suci menengah. Liu Hongguang berkata, bingung. Kamu juga berpikir begitu? Renzong tercengang. Awalnya, dia berpikir bahwa dia salah merasakannya. Dia tidak percaya Liu Hongguang sampai pada kesimpulan yang sama dengannya. Ketika Duan Lingtian menunjukkan asal aslinya, dia menyadari bahwa aura asal sejati hanyalah asal asli dari tahap Saint Pristine menengah jika seseorang menilainya berdasarkan logika normal. Namun, dia juga menyadari bahwa asal-usul sejati Duan Lingtian tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa seperti ini. Terutama ketika True Origin Duan Lingtian membentuk wilayahnya hanya dalam sekejap mata, melebihi kecepatan lawannya. Dia sangat terkejut. Mustahil. Tidak mungkin itu adalah asal sejati dari pembangkit tenaga listrik tahap Saint Pristine tingkat menengah. Petik 2. Apa lelucon? Bagaimana asal-usul sejati dari pembangkit tenaga tahap Saint Pristine tingkat menengah dapat membentuk wilayah dengan begitu cepat? Itu membingungkan mereka.
Rasanya seolah-olah wilayah itu adalah lautan emas yang luas sementara wilayah pedang angin murid Rising Sky Mansion seperti papier-mâché yang nyaris tidak bisa menahan pukulan. Renzong dan Liu Hongguang telah hidup sangat lama, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan yang begitu aneh. Siapa dia? Keduanya bingung. Keduanya telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wajar jika Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion, juga menyadari ada sesuatu yang salah. Saat dia menyadarinya, ekspresinya berubah ngeri, dan dia bahkan tidak bisa mengirimkan suaranya tepat waktu. Sebaliknya, dia berteriak keras, "Su Ping, akui kekalahan sekarang." Begitu kata-kata Su Chen keluar dari mulutnya, seluruh adegan menjadi gempar. Grand Elder of Rising Sky Mansion benar-benar meminta murid Rising Sky Mansion untuk mengakui kekalahan. Apakah dia merasa muridnya bahkan tidak sebanding dengan seorang kultivator tanpa sekte yang bahkan belum berusia 40 tahun? Di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian, hanya sedikit yang bisa samar-samar melihat situasi yang terjadi di dalam cahaya keemasan yang muncul di wilayah Duan Lingtian. Renzong, Liu Hongguang, dan Su Chen bisa melihatnya. Selain itu, kepala kuil dari kuil yang murni, kepala biara kuil Brahma, dan pemimpin lain dari pasukan kelas 5 di distrik Rising Sky Mansion samar-samar bisa melihat apa yang terjadi. Adapun yang lain, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin, mereka hanya bisa melihat begitu mereka memasuki wilayah. Su Chen berteriak secara naluriah ketika dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kultivator muda tanpa sekte itu. Sebelumnya, dia mengira pembudidaya muda tanpa sekte sedang mencari kematian. Itulah mengapa dia meminta Su Ping untuk membunuhnya. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa gelombang akan berubah hanya dalam sekejap mata. Meskipun True Origin lawannya mirip dengan pembangkit tenaga listrik intermediate Pristine Saint Stage, getarannya setelah membentuk wilayah terasa lebih seperti pembangkit tenaga listrik intermediate Refined Saint Stage. Justru karena ini dia kehilangan ketenangannya dan berteriak keras. Sayangnya, peringatannya datang terlambat. Bagaimana mungkin anak panah yang dilepaskan dari tali busur ditarik kembali? Bersama dengan wilayah bila anginnya, Su Ping menyerbu ke wilayah kecemerlangan emas yang mengelilingi radius 100 meter di sekitar Duan Lingtian. 5 pembangkit tenaga listrik yang hadir di tempat kejadian dapat dengan jelas melihat saat Su Ping memasuki wilayah kecemerlangan emas, sinar pedang yang dipadatkan tiba-tiba muncul. Setelah sinar pedang ini muncul, tampaknya telah mengubah wilayah kecemerlangan emas menjadi dunia pedang. Saat sosok di tengah wilayah kecemerlangan emas mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10.000 suara pedang bersiul yang menusuk telinga bergema di udara. Berhenti. Pada saat ini, Su Chen menyadari Su Ping tidak punya waktu untuk mengakui kekalahan, dan dia segera berteriak pada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Ini adalah upayanya untuk membuat Su Ping menyadari kemungkinan besar yang dihadapinya. Dia hanya bisa menggunakan ini ketika dia tahu Su Ping sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Berhenti. Seringai muncul di wajah Duan Lingtian. Dia tahu suara itu milik Su Chen. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia hanya menatap dingin pada Su Ping yang memiliki ekspresi panik di wajahnya. Semuanya hampir berakhir. 10.000 pedang membelah langit dan menyerang Su Ping yang memasuki wilayah Duan Lingtian dengan wilayah pedang angin di belakangnya. Seluruh adegan itu mengerikan. Sayangnya, hanya 5 orang yang samar-samar bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Adapun yang lain, mereka hanya mendengar 10.000 suara pedang bersiul yang menusuk telinga di udara yang mengalahkan suara bila angin yang membelah udara. Namun, ketika mereka mendengar Su Chen berteriak sebelumnya, mereka secara kasar dapat menebak apa yang terjadi di dalam. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang menganggap ini sulit dipercaya. Itu seperti lelucon. Seorang kultivator tanpa sekte yang bahkan belum berusia 40 tahun lebih kuat dari murid-murid Rising Sky Mansion yang berada di Early Refined Saint Stage. Saat ini, Duan Lingtian tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Basis kultivasinya telah membuat terobosan ke tahap Saint Pristine menengah. Karena fakta bahwa True Origin di tubuhnya telah diubah oleh Elder Huo menjadi Sun True Origin, itu sangat mendominasi. Itu hampir sama dengan asal sejati dari Martial Saint Stage halus menengah biasa dan penggarap Dao.
Wilayah yang dibentuk oleh True Origin seperti itu hampir setara dengan teknik dan wilayah dari Martial Saint Stage halus dan Dao Cultivator biasa. Karena lawannya hanyalah seorang penggarap bela diri tahap Saint halus awal, Duan Lingtian tidak menggunakan teknik lain sama sekali karena tidak ada gunanya baginya untuk menggunakan teknik lain. Dia hanya menggunakan True Origin-nya untuk melawan lawannya. 10.000 pedang mendesing di langit. Su Ping dan wilayahnya benar-benar dimusnahkan. Seolah-olah mereka telah diuapkan oleh matahari. Tidak ada jejak mereka sama sekali. Secara alami, ketika Duan Lingtian menarik kembali wilayahnya, semua orang yang hadir samar-samar bisa mencium bau terbakar. Su Ping pergi. Pada saat ini, selain Su Chen, Grand Elder dari Rising Sky Mansion, yang menatap marah pada Duan Lingtian, orang-orang dari Rising Sky Mansion memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka dan sedikit kebingungan di mata mereka. Meskipun mereka tahu Su Ping bukan tandingan pembudidaya tanpa sekte ini yang bahkan belum berusia 40 tahun sejak Grand Elder kehilangan ketenangannya, mereka tidak menyangka Su Ping akan menghilang tanpa jejak setelah pembudidaya tanpa sekte itu menarik kembali wilayahnya. Kesunyian. Seluruh tempat itu sunyi. Dari pejabat tinggi seperti Ren Zong, Liu Hongguang, dan orang-orang lain dari pasukan kelas 4 hingga orang-orang dari pasukan yang lebih rendah dan para pembudidaya tanpa sekte yang basis kultivasinya rendah dan hanya datang untuk menonton pertunjukan, mereka semua menatap tercengang pada pemuda penyendiri. Mereka tidak mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Sebuah pikiran terus berputar di benak mereka. Kultivator tanpa sekte ini bahkan belum berusia 40 tahun. Meskipun dia belum berusia 40 tahun, dia berhasil membunuh secara instan penggarap bela diri tahap Saint yang dimurnikan. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak meninggalkan jejak tubuh lawannya. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah cincin tata ruang yang jatuh. Secara alami, Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang. Ini adalah piala perangnya. Itu bukan milik orang lain. Aku tidak percaya 10.000 pedang teritori yang dikonsolidasikan oleh Sun True Origin begitu tirani. Terlebih lagi, sepertinya ada lapisan cahaya keemasan di sepanjang tepi teritori yang menyembunyikan apa yang terjadi di dalamnya. Jika saya tidak salah, mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah tidak akan dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian menggunakan 10.000 wilayah pedangnya setelah dia menembus ke tahap suci-suci dan memperoleh Sun True Origin. Hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Ketika dia mengendalikan 10.000 serangan pedang di 10.000 wilayah pedang, dia melihat 10.000 pedang tampaknya memiliki jejak api matahari pada mereka. Meskipun api matahari tidak dapat dibandingkan dengan api matahari Penatua Huo, itu masih api matahari murni. Dihadapkan dengan 10.000 serangan pedang yang memiliki api matahari, Su Ping yang kekuatannya awalnya lebih rendah dari Duan Lingtian telah benar-benar menguap. Pada saat ini, Duan Lingtian juga terkejut. Meskipun dia telah mendengar dari Penatua Huo tentang seberapa kuat Sun True Origin itu, dia masih tercengang ketika dia melihat betapa mendominasi kekuatan Sun True Origin itu.